Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menerangkan tentang klausa. Nama kelompok kami yaitu 1. Nawangsari, 2. Devi Lubitasari, 3. Hovifah Dwi Indartin, 4. Dita Wahyu Hidayati, 5. Dia Ayu Listrioni, 6. Ahmad Irfanani. Pengertian klausa. Klausa ialah satuan di dalam sebuah bahasa yang terdiri dari berbeda kata. Sekurang-kurangnya ia terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contoh, bersama dengan saya, Rian datang membawa seluruh bukti. Ciri klausa mempunyai subjek baik itu secara tertulis atau juga tidak tertulis, mempunyai predikat, tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Contohnya, bersama dengan saya, Rian datang membawa seluruh bukti, ditulis tanpa menggunakan titik. Jika ditambahkan titik, maka klausa akan menjadi kalimat. Selanjutnya, unsur-unsur klausa. Secara garis besar, klausa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan tidak inti. Satu, unsur inti klausa adalah unsur yang harus ada dalam klausa, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, unsur yang bukan inti klausa adalah unsur yang tidak harus ada dalam klausa, tetapi boleh ditambahkan, yaitu objek pelengkap keterangan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Di dalam klausa bebas adalah klausa yang biasanya ditulis dengan huruf awalan kapital dan biasanya itu tidak diakhiri oleh tanda baca, akhir atau titik. Dan kata mun dalam klausa bebas ini dapat membentuk suatu kalimat. Jadi dalam klausa bebas dapat berpotensi menjadi suatu kalimat. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital kemudian diakhiri dengan tanda baca. Contohnya adalah klausa bebas yang pertama adalah kamu harus pergi. Nah, di dalam kata kamu harus pergi itu kalau dikasih titik dan dikasih kata keterangan lagi itu bisa menjadi sebuah kalimat, bukan menjadi klausa bebas kembali. Namun di dalam klausa terikat itu ada kata supaya kita sadar, seperti contoh supaya kita sadar dan di titik. Itu menjadikan sebuah kalimat, namun itu menjadi sebuah klausa tapi tidak berpotensi menjadi kalimat karena dia menerangkan di akhir dan dia merupakan satuan tunggal yang menjadi sebuah klausa. Kemudian yang selanjutnya yaitu klausa berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi dua, yaitu klausa subjek dan klausa objek. Yang pertama yaitu klausa subjek, merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Kata ternyata ayah berkedudukan sebagai klausa subjek. Kemudian yang kedua, klausa objek. Ini merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Kata ibu berkedudukan sebagai klausa objek. Kemudian selanjutnya yaitu klausa keterangan. Klausa keterangan ini merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena ibu sakit, Budi tidak pergi sekolah. Kata karena sakit merupakan kata klausa keterangan. Kemudian klausa pelengkap. Klausa pelengkap ini merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Selanjutnya yaitu jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang pertama, klausa lengkap. Klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal disebut klausa lengkap, susun biasa. Apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik atau inversi. Yang kedua, klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek.